sperma masuk, sel telur belum pecah, kan tidak ada yang membuahi sperma itu kan. Betul, betul. Otomatis sperma itu lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sahabat Podcast. Dan kita sekarang lagi bersama salah satu pemuda yang ahli di bidang kedokteran hewan. Dan baru kemarin beliau ini menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, jadi kita ingin berbagi ilmu kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah maupun di NTB yang memang lagi fokus di peternakan. Nah, kita ingin sharing bersama beliau terkait dengan bagaimana mengolah pakan dengan baik, bagaimana merawat ternak yang baik, begitu kan. Ya, langsung saja. Selamat sore, Bang. Sore. Ya. Ini namanya, coba silakan langsung saja perkenalkan diri, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif Lukman. Kebetulan saya mengambil jurusan kedokteran hewan, dan baru Senin kemarin selesai di fakultas wisuda. Wisuda Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi sekarang ini apa yang yang kegiatan sehari-harinya, apakah sudah mulai terjun di masyarakat untuk mengedukasi atau mungkin sekedar nusuk-nusuk hewan tuh? Untuk mengedukasi masih belum. Masih fokus ke dipanggil lah, suntik. Oke. Iya. Tapi kita kasih saran juga untuk sanitasi kandang supaya untuk mencegah terjadinya penyakit yang sangat membahayakan pada peternak masyarakat. Iya. Nah, jadi memang di masyarakat kita ini, Bro, kebanyakan ya, bahkan mungkin bisa dikatakan 80% lah dari peternakan, pertanian, begitu. Nah, sehingga angka peternakan itu sangat besar, kembali lagi. Nah, dan apakah menurut Mas Lukman ya, sudah maksimal enggak itu cara mereka untuk melakukan peternakan, atau mungkin ada yang keliru yang harus kita edukasi terhadap masyarakat begini? Untuk manajemen pemeliharaannya masih banyak yang mengikuti orang-orang tua terdahulu. Turun temurun ya. Masih banyak yang berternak bertujuan untuk nabung. Iya. Jadi tidak fokus ke apa istilahnya itu, ke hasil. Untuk biasanya kan dia beli induk sapi atau bibitnya lah. Bibitnya terus dia pelihara sampai bertahun-tahun. Dia tidak punya target. Sebenarnya kan punya target. Memang seperti itu, karena memang di sini di lingkungan kita juga rata-rata seperti itu. Setelah bertahun-tahun baru kemudian melakukan istilahnya pecahin cilengannya gitu kan. Dianggap cilengannya. Memang sapi di selatan ini kan kebanyakan mereka anggap sebagai cilengan, karena kalau sudah nemu musibah, terus nemu ada acara-acara bahagia gitu kan, kayak nikah segala macam, baru di ini. Padahal kalau kita lihat di peternakan di Jawa itu sangat berbeda jauh. Berbeda jauh dengan di masyarakat kita. Nah, kira-kira bagaimana solusinya itu, Bro, biar masyarakat kita ini mampu beralih ke pola lama menuju pola baru gitu? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap cara beternak yang baik, supaya tidak rugi lah. Perlu dilakukan perlu pada dinas peternakan turun ke masyarakat untuk mengedukasi bagaimana cara beternak yang baik. Sosialisasi berarti ya? Sosialisasi. Ya. Tapi nyatanya kan nggak ada dari benar sekali. Kesehatan hewan pun ini kan. Terutama bagian kita ini selatan. Nah, ini kritikan untuk dinas peternakan ya, baik yang di provinsi maupun yang di kabupaten di sana lah. Nah, karena memang masyarakat ini tidak paham, dan ini harus menjadi atensi pemerintah sebenarnya.
Karena masyarakat tidak paham bagaimana menjadi peternak yang baik dan menghasilkan uang yang banyak begitu. Nah, itu masih belum dipahami. Sebelum dipahami. Nah, kira-kira yang baik menurut Mas Lukman ini seperti apa? Apakah mungkin dari pakannya juga gitu kan, atau mungkin pedaging atau penggemukan segala macam? Nah, itu kan nggak paham masyarakat kita ini. Iya. Kira-kira bagaimana itu? Menurut saya ya, lebih untung itu penggemukan. Penggemukan. Iya. Berarti modelnya bagaimana? Apakah Modelnya beli induk apa bibit itu? Beli bibit yang kurus-kurus tapi sehat, yang Hmm, kurus tapi potensi pertumbuhannya bagus. betul. Kita beli di pasar, kan pasar hewan. Hmm, Kita pelihara dalam jangka minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan. ternyata 3 bulan udah bisa Ya, juga bisa, ya? tergantung Iya, pola iya. pemeliharaan Betul, betul, betul. pakannya. Heeh. Jadi kalau kita pelihara sampai 6 bulan, maksimal 6 bulan kan? Iya. Jadi kan kita jual 2 tahun sekali, dua kali setahun. Dalam satu Dalam tahun satu tahun 2 kita kali dijual. Bisa 2 kali jual, bahkan bisa sampai 3 kali. Maksudnya, ya, ya, ya. Nah, ini yang nggak ada Ini kita yang masih, temukan di masyarakat kita nggak ini, ada. Mas Lukman. Nah, tentu mungkin sudah seperti yang tadi ya, karena sudah peninggalan dari nenek moyang kebiasaan itu. Kira-kira bagaimana nih cara kita untuk kemudian mengedukasi mereka? Karena memang ya namanya masyarakat biasa ya, kadang kekeh dengan prinsipnya sendiri begitu. Keras kepala. Atau mungkin kita nanti akan buka kandang besar-besaran di sini begitu kan? Nah, Biar mereka percaya bahwa seperti ini loh peternak yang baik begitu. Nah, jadi bagaimana itu, Pak? sebenarnya Pak, bukti masih belum ada. Faktornya itu ya? Faktor itu bukti untuk peternak bahwa pemeliharaan seperti itu sangat menguntungkan masih belum ada. Belum ada. Belum ada, kan masih hampir rata-rata masih mengikuti zaman dulu kan. Iya, iya, iya. Beli induknya, dia pelihara, dia tunggu beranak kan 1 tahun. Betul sekali, betul. Dia jual sapi kalau ada kebutuhan, misalnya anaknya kuliah, ada kebutuhan dia jual. Iya, iya, iya. Tidak, Ya, kembali ke tadi seperti tabungan lah. Tabungan. Nah, ini yang harus diketahui sama masyarakat umum bahwa ternyata untuk menjadi peternak itu bukan hanya sekedar untuk nabung duit ya. Beli sapi kemudian nanti akan dipecahkan cilengnya atau sapinya akan dijual setelah bertahun-tahun. Padahal untung dari sekian tahun itu sangat sedikit. Belum biaya pakan. Belum biaya pakan, belum tenaga, belum bensin segala macam. Apalagi kalau sudah kering kerontang kan susah masyarakat itu. Nah, kira-kira ini untuk ke solusi pakan lah. Solusi pakan. Apakah kita harus ngarit atau bagaimana ini? Karena masyarakat itu ada rumput hijau-hijau begini kan kalau sudah musim hujan ini, Pak. Iya. Gimana itu? Perlu dilakukan pelatihan pembuatan pakan fermentasi seharusnya. Jadi itu apa bentuk-bentuknya yang difermentasi itu? Banyak sekali bentuknya, seperti silase, terus silase jerami padi. Banyak macam lah ya. Banyak macamnya, cuman ilmu saya terhadap pakan masih kurang. Masih kurang kan. Jurusan saya kedokteran Iya, hewan. karena Lebih kedokteran fokus ke hewan ya. pengobatan dan Iya, penyakit. betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Iya. yang punya ranah kan dinas peternakan seharusnya untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat bagaimana caranya ini beternak untuk mengantisipasi di musim kemarau, bagaimana cara Peternak ya. beternak yang baik. Betul. Terutama pakan, intinya pakan. Ya, karena memang di musim kemarau ya, rata-rata masyarakat kita itu sampai ya kadang kita empati juga kan melihatnya. Karena di kerasnya terik matahari dengan kucuran keringat yang sampai nggak ada keringnya itu baju. Sampai sakit pun pulang nyabit. Betul, sampai sakit. Sampai sakit pun belum pulang nyabit ya. Nah, ini kan harus diketahui sama masyarakat umum bahwa ada cara yang lebih mudah. Nah, atau lebih simpel lah begitu, yaitu dengan cara memfermentasikan pakan gitu kan. Pakan fermentasi. Fermentasi pakan baik itu dari jenis tumbuhan kayak jerami gitu kan, ataupun mungkin daun-daunan yang tidak disukai sapi tapi setelah kita olah fermentasi jadi disukai. Iya, nah begitu. Nah, kira-kira masih butuh berapa lama masyarakat kita untuk kemudian bisa berubah dari pola lama ke pola baru ini? Untuk butuh berapa lama kita nggak bisa nebak. Prediksinya lah. Prediksinya tergantung
tergantung kita sebenarnya yang ranahnya ke jurusan kedokteran hewan atau peternakan, terutama kalau masalah pakan. Itu tergantung bagaimana dinas peternakan terutama kan. Betul. Poskeswan Pujut apa dinas peternakan Lombok Tengah kan. Oh, nggak ada poskeswan ya? Ada poskeswan. tapi nggak ini kayaknya. Nggak ada nggak ada kegiatan untuk sosialisasi masalah Betul. cara mengelola pakan. Ya. Kebanyakan kan nyabit. Betul. Nyabit langsung dikasih. Betul sekali, betul. Memang kalau kita lihat ya, memang pemerintah itu sangat tidak maksimal dalam proses menangani masyarakat yang memang mayoritas peternakan lah begitu. Atau mungkin memang ada di titik-titik tertentu, tetapi tidak secara merata. Secara merata. Nah, ini kan sosialisasi tentang peternakan, terus pertanian ini memang sangat minim begitu, bukan hanya peternakan begitu. Nah, kira-kira seperti ini. Biasanya kan per musim-musim itu kan pasti namanya ada cuaca buruk, cuaca baik gitu kan. Nah, apa nih yang menjadi penyakit yang sangat rentan di dalam peternakan itu yang harus diantisipasi sama masyarakat? Karena memang banyak sekali kan. Sekarang kan musim hujan, otomatis kan lembab. Cuaca lembab dingin. Ya. Yang kebanyakan kasus sekarang BEF. BEF. Apa itu? Penyakit apa? Demam Malta. Demam. Oh, demam. Oh, ada demamnya juga sapi. Ada juga demamnya. Kan penyakit. Sama saja dengan manusia, cuman kadang-kadang iya. beda sedikit. Kirain nggak cuman manusia yang bisa demam gitu. Tapi nggak ada DBD kan? Ada juga. Ada juga. Ada. Cuman yang rawan ada beyan juga. Sekarang yang rawan itu BEF. BEF. Ya. Oh, karena cuaca yang lembab dingin ya. Nggak berbahaya penyakit itu. Nah, tapi ada nggak kasus yang pernah mati mungkin karena demam gitu kan? Kadang masyarakat nggak tahu itu karena ciri-cirinya juga kan nggak tahu gitu. Belum ada yang pernah ada yang mati. Cuman sebenarnya tidak berbahaya penyakit yang demam ini. Ciri-cirinya apa sih? Demam Malta sebenarnya kan demam 3 hari. 3 hari pasti sembuh. Cuman kita kasih injeksi vitamin antibiotik. Nah, maksudnya kalau nggak ditangani sama dokternya langsung gimana? Bisa tergantung. Ada nggak selain ini? Selain obatnya. Yang herbal lah, misalkan kalau kayak kita gitu. Untuk obatnya yang kalau jauh dari jangkauan dokter hewan atau paramedes lah. Ya. Bisa dikasih gula merah. Gula merah ya? Dikasih gula merah untuk meningkatkan energinya. Betul. Karena otomatis kan kalau dia sakit, tidak berbahaya penyakit ini kan. Cuman yang berbahayanya itu tubuhnya lemah. Otomatis penyakit yang lain akan gampang masuk. Karena antibodinya lemah. Pertahanan tubuhnya lemah. Akan memberikan kesempatan penyakit lain masuk dengan ciri-cirinya nih, Bang. Ciri-ciri demam ya apa tadi? Demam Malta, demam 3 hari. Oh, demam Malta 3 hari. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ini moncong hidungnya itu kering. Terus selaput lendirnya kan kosong, enggak basah, pokoknya kering. Terus suhunya meningkat dari 39 derajat Celcius sampai 40. Terus kadang-kadang pincang. Nah, pincang itu kan biasanya pincang kaki belakang, kaki depan. Oh, kayak manusia lah persendiannya ini. Persendian lemah kaku. Betul. Sampai mengakibatkan pincang. Betul sekali. Nah, itu masyarakat harus tahu itu biar nanti kan ketika melihat sapinya pincang atau enggak hidungnya enggak berlendir begitu nafsu makan menurun. Nafsu makan menurun. Berarti itu lagi demam ini tuh Malta. Yang 3 hari itu. Bahkan sampai tidak bisa berdiri, ambruk. Ambruk ya? Iya, tapi cuma enggak berlangsung lama. Paling lambat sembuh 4 hari. Betul. Nah, dan ingat itu tadi, kalau jauh dari dokter misalkan untuk penanganan pertama lah, atau penanganan yang biasalah tahap pertama itu langsung kasih gula merah. Kasih jangan juga garam. Betul. Gula merah campur garam. Betul. Bagus juga. Gula merah campur garam. Ya, nah itu harus diperhatikan sama masyarakat gitu kan. Kalau jauh dari dokter atau mungkin dokternya lagi tidur gitu kan. Kan ada sinyal. Iya, nggak ada sinyal. HP-nya padam. HP-nya padam. Kan banyak faktor. Ya. Nah, selain demam, apa itu Bang? Kan yang di musim hujan lah. Ini musim hujan, cacingan. Cacingan. Parasit. Kok rawannya penyakit di musim hujan itu. Bukan hanya demam ini.
Cuman yang banyak kasus yang saya temukan. Koreng ada nggak koreng kalau? Banyak juga. Bukan hanya manusia yang koreng, bukan hanya. Iya. Iya. Ampun. bukan hanya host yang koreng ya? Yang jadi kendala cacingan. Biasanya anak sapi pedet sapi itu yang rawan cacingan. Kan antibodinya masih lemah kan, masih kecil. Iya. Tempatnya lembab. Sapi yang masih bayi ya? Masih bayi ya, 1 bulan 3 bulan. Nah kira-kira untuk cacingan apa ciri-cirinya itu? Biasanya pertumbuhan lambat. Bulunya apa? Naik. Oh iya. Kayak pakai komet ya? Kayak landak itu. Kayak landak ya. Terus rontok, bulunya rontok, terus tidak kelihatan mengkilat atau kelihatan mati bulunya itu. Itu ciri-ciri. Enggak kilau ya, enggak mengkilau. Kadang bisa juga mencret, diare. Bisa juga menyebabkan diare. Ya, memang banyak sih saya lihat juga memang di sekitaran warga begitu kan, karena memang nggak terawat, terus tempatnya nggak diperhatikan, terus pola makannya juga nggak baik. Nah, kira-kira kalau untuk penanganan pertama lah, cacingan seperti apa? Untuk yang herbal itu ya. Yang herbal. Menjarah yang tahu. Apa namanya? Pakai tumbuhan pedulanda kalau bahasa Lombok, cuman kalau bahasa Indonesia nggak tahu. Itu juga baru dengar saya itu. Iya. Bagus juga itu. Cuman yang pakai herbal kan lebih lambat yang kalau yang pakai herbal ini. Yang pakai tradisional lebih lambat. Ya. Beda dengan yang pakai yang obat-obat kimiawi kan. Iya, betul. Cepat. Nah, untuk kalau orang kan, kalau manusia kan bisa pakai pucuk jambu batu atau jambu biji begitu kan. Bisa nggak itu? Nah, kalau itu belum yang kayak diare gitu kan biasanya begitu. Kalau untuk hewan belum pernah saya coba. Oh, beda. Belum pernah saya baca artikel tentang itu juga. Oh iya. Iya. Itu biasanya itu pakai pedul landak, terus pakai apa? Bawang putih juga bagus. Oh, bawang putih bisa juga bagus. Cuman agak lambat proses. Iya, tapi kan ini kalau kita berbicara dokternya lagi tidur gitu. Mungkin lagi ngapel nyari cewek gitu kan. Keliling-keliling cari cewek tapi nggak dapat sampai ditinggal. Sampai ditinggal nikah. Iya. Nah, ini kan sangat dibutuhkan sebenarnya edukasi seperti ini kepada masyarakat khususnya ya. Nah, itu tadi kita berbicara tentang kesehatan hewan begitu. Kalau yang paling berbahaya di kesehatan atau penyakit yang berbahaya di hewan itu apa sih? Banyak sekali. Untuk di antaranya? Di antaranya belut, kembung. Kembung kan biasanya masuk angin gitu. Masuk angin. Tapi perut sebelah kiri itu kembung membesar ya. Kalau sebelah kanan enggak? Enggak. Itu ciri-cirinya, terus sangat berbahaya. Terus, dan itu bisa mematikan itu kalau nggak diselamatkan. Sangat mematikan kalau lambat penanganannya. Kalau udah parah sulit penanganannya juga. Harus ditokar, ditusuk perutnya yang kembung itu. Biar anginnya keluar ya? Anginnya keluar. Iya, terus SE juga. Yang kemarin itu. Septicemia episodica. Di mana tuh? Itu yang di sini kemarin kan di wilayah kita kan banyak kerbau yang mati sampai puluhan. Oh. Itu kasus SE. Yang di timur kalau nggak salah tuh. Bukan di timur, seluruh. Oh, rata-rata. Oh, berarti itu kayak virus. Dari sini sampai kayak virus itu. Bukan corona tapi. Bukan corona, tapi bakteri penyebabnya. Nah, iya, bakteri ya. Nah, untuk pengobatannya itu sangat ruwet ya. Harus vaksin. Oh, ada vaksinnya juga. Vaksinnya juga. Dapat kan vaksin kemarin tapi yang untuk kerbau. Oh, gitu. Untuk sapi tidak dapat. Padahal kan sapi banyak yang mati tiba-tiba ya. Juga. Nah, ini tadi itu salahnya dinas ya, dinas peternakan ini. Padahal kan sangat berpotensi untuk. Betul sekali. Tidak melakukan. Tadi kita berbicara soal kesehatan maupun penyakitnya di seputaran hewan ya. Nah, maksudnya yang banyak terjadi nih, Mas. Banyak sekali terjadi. Masyarakat itu kadang karena saking terobsesi saking bermimpi dengan sapi yang besar, tapi karena nggak bisa simental, tapi karena nggak bisa kebeli karena itu kan mahal. Nah, rata-rata itu kebanyakan disuntik di IB. Iya, di IB namanya. Di IB ya, inseminasi buatan. Iya.
Seperti itu. Nah, bagaimana itu dampak ke ini kan nggak rasional menurut saya itu. Sapi Bali kan kecil. Sapi Bali kecil Di gitu. IB pakai simental ini. Simental. Brahmas, Brahma. Nah, kecuali kalau mandul begitu kan. Yang nggak ada jantannya, baru kita pakai begitu. Nah, tapi ini kan sangat jauh berbedanya dari Bali ke simental. Bukan wadahnya dia. Betul. Seharusnya ya kayak ibarat inilah. Kayak ibarat satu plastik, kemudian yang plastik 1 kilo kita isi dengan 2 kilo. Nah, bagaimana itu? Ini harus dikasih tahu masyarakat biar mungkin ada menjadi pelajaran nanti. Untuk berbahayanya itu kan sapi Bali. Ya. Ininya enggak besar, dimasukkan di IB dengan sapi limusin. Betul. Yang besar lah. Dan efek sampingnya itu rawan ambruk. Rawan ambruk. Bisa nggak reproduksi kembali itu? Bisa juga. Tapi rawan ambruk, tapi kan ambruk soalnya kan isinya besar di dalam. Otomatis kebutuhan nutrisi kalsium besar kan. Otomatis buatnya pada saat kekurangan pakan atau nutrisi dari induknya. Betul. Otomatis ambruk ya. Anaknya yang di dalam paham. perutnya itu akan menguras benar kalsium nutrisi dari induknya, otomatis kan induknya ambruk. Betul sekali. Artinya janin yang di dalam itu karena kebutuhan nutrisinya besar. Nah, sehingga nutrisi yang ada di tubuh ibunya itu induknya akan dikuras. Sementara nutrisi dari yang diberikan induknya kan kurang, tidak memenuhi. Betul, tidak sesuai dengan kebutuhan bayinya. Nah, ini harus diperhatikan ya sama masyarakat karena memang kebanyakan masyarakat kita melakukan hal demikian begitu. Nah, kira-kira setelah melahirkan itu, oke lah ada yang sukses melahirkan, tidak ambruk begitu. Nah, dampak atau efek samping selanjutnya apa selain ambruk ketika proses hamilnya itu? Gangrep kebanyakan itu. Sekarang di IB sapi besar, lahir selamat. Nah, yang kedua bagus. Kadang-kadang yang ketiga itu sulit jadi sampai di IB pakai banteng sapi alami, nggak jadi. Nggak jadi juga. Sampai di maksudnya digauli lah. Iya. Sama nggak pakai bibit pun nggak jadi. Terus sulit jadi juga kan di IB, yang IB pakai inseminasi buatan ini. Kan seterunya sedikit. Betul sekali. Terus kadang-kadang kualitas seterunya yang nggak bagus, bibitnya itu nggak bagus, rusak, kadang-kadang udah mati. Benar sekali. Waktu IB yang kurang tepat. Kadang sekarang kan sapinya birahi, pengen dikawin. Iya. Pengen dikawin sapinya, tapi sel telur dari induknya itu belum pecah di dalam. Otomatis peternak manggil dokter dokter di IB. Sperma masuk, sel telur belum pecah. Kan tidak ada yang membuahi sperma itu kan. Betul. Otomatis sperma itu lama menunggu, mati. Sel telur pecah, sperma mati, kan tidak ada yang dibuahi, kosong. Betul sekali. Itu faktornya ya. Faktornya. Kadang untuk sapi Bali biasanya dihitung mundur 12 jam. Misalnya jam 1 minta kawin, otomatis di IB jam 12. Pada saat itu sel telurnya akan pecah. Kadang itu salah satu penyebabnya, bukan hanya itu. Betul. Kadang kualitas seterunya yang rusak, kurang baik juga. Iya. Nah, ini kan Mas Lukman tahu sendiri tuh bagaimana bahayanya itu. Tahu kan. Sedikit ya. Iya. Meskipun belum bisa menjadi pejantan juga ya. Belum bisa hamilin sampai orang. Tapi paham kan ilmunya. Paham sedikit. Gitu. Ya. Nah, apakah ada nggak itu aturan di aturan di undang-undang peternakan mungkin begitu kan? Karena ini kalau menurut saya ini dokter itu sudah nekat begitu. Sudah tahu resiko itu, tapi karena dibayar peternak begitu atau pelanggan dengan harga tawar yang sangat tinggi gitu kan. Nah, kenapa mau begitu? Padahal resiko itu diketahui sendiri begitu. Nah, ini mungkin untuk evaluasi kepada dokter-dokter hewan yang ya hanya mikir keuntungan diri sendiri lah begitu, nggak memikirkan nasib warga atau pelanggannya sendiri. Untuk undang-undang yang mengatur itu saya nggak tahu. Tapi saya pikir pasti ada. Maksudnya sumpah update. Iya, maksudnya di sumpah dokternya, sumpah profesinya mungkin di sana kan? Mungkin di sana ya. Nggak ada mungkin undang-undang, tapi di kode etik itu ya, pasti kode ada. Etik pasti ada. Ya. Ini kan kayak ibarat kita tahu pasien kita hamil.
dengan bobot sekian, lalu kemudian kita suruh mereka makan ini biar bayinya semakin besar gitu. Nah itu kan, atau mungkin ketika ngelahirin itu yang tidak seharusnya melahirkan secara normal, tapi dipaksakan melahir secara normal, kayak ya misalkan di manusia begitu kan. Nah itu pasti akan kena kode etik kan, karena tidak bertanggung jawab terhadap pasiennya. Ya. Nah kira-kira apa sih yang, nah ini untuk mereka yang ingin menggemukkan sapi tapi secara alami. Kadang masyarakat di Lombok khususnya kan nggak mau berkorban untuk peternaknya, ya karena lagi-lagi menganggap bahwa itu adalah tabungannya. Jadi untuk maksimal mengelola ternaknya itu nggak masih belum. Ya masih belum Sesuai. Kira-kira bagaimana itu, Mas? Untuk proses penggemukan, banyak sebenarnya. Untuk penggemukan tergantung pakan, bisa dari pakan, kurang pakan, terus penyakit juga seperti cacingan tadi, parasit, cacingan. Terus kurangnya untuk penggemukan sangat mudah sebenarnya. Apabila pakannya tercukupi, sapinya dirawat, betul, sanitasi kandang yang bagus, untuk menghindari penyakit ya. Nah itu sangat sangat jarang malah yang kita temukan ya. Orang peternak itu yang memperhatikan kandangnya dengan baik begitu. Bahkan kita lihat itu sekarang ini kebanyakan, apalagi kalau sudah musim hujan, kadang sapi itu kayak kerbau. Iya, seperti karapan. Seperti bukan peternak. Iya, seperti karapan ya, seperti karapan. Ya. Nah, memang iya, masyarakat kita ini sebenarnya kurang sosialisasi atau edukasi terhadap ilmu-ilmu ternakan gitu kan. Nah, saya berharap sih kedepannya bagi para pemerintah atau mungkin orang-orang yang ada kaitannya dengan dinas peternakan untuk kemudian menginisiasi hal ini begitu. Karena memang bagaimanapun masyarakat kita kebanyakan cari penghidupan dari ternak begitu kan. Tetapi karena mereka tidak mengerti pola makan yang baik atau jenis makanan yang baik atau cara manajemen pemeliharaan yang baik. Manajemen peternakan yang baik. Nah ini kan menjadi faktor. Nah sehingga yang tadinya kita berharap angka kemiskinan kita berkurang, tetapi karena faktor ini juga salah satu faktor bahwa kurangnya ilmu. Betul. Masyarakat. Nah sehingga ekonomi masyarakat kita nggak akan naik-naik, akan biasa saja begitu, akan stuck di sana karena memang nggak punya ilmunya. Maka kembali lagi kita berharap kepada semua orang maupun dari berbagai elemen masyarakat yang menonton video ini untuk kemudian ayo mari kita cerdaskan masyarakat kita agar mengubah pola ternaknya dengan baik begitu, dari pola lama menuju pola yang baru begitu. Ya mungkin ada pesan-pesan terakhir ini Mas terkait dengan masyarakat yang peternak ini, terutama mungkin untuk kesehatan lah misal atau apalah dari Mas Lukman ini. Untuk peternak ya, sekarang kan ilmu zaman modern. Betul sekali. Tidak perlu untuk sebenarnya tidak perlu menunggu edukasi dari dinas ini kan. Dari orang lah. Tinggal ketik di Mbah Google. Cara pemeliharaan yang baik. Benar juga. Sebenarnya sekarang kan sudah serba pinter ya. Pinter ya. Nah, itu seharusnya itu pesan saya. Coba cari browsing di internet cara pemeliharaan yang baik ini. Betul. Banyak sekali di sana. Iya. Tetapi memang tidak lepas dari bimbingan langsung begitu ya. Nah, itu mungkin bagi teman-teman atau masyarakat yang menonton video ini yang orang tuanya punya sapi mungkin kan, atau teman-teman sendiri punya ternak sendiri, ya silakan cari tahu, kepoin di Mbak Google bagaimana ternak dengan baik dan benar gitu, agar dengan waktu yang sangat singkat sudah bisa menghasilkan income yang baik juga begitu. Ya mungkin itu saja dari kami dan ini sekedar pesan. Oh ya, ada lagi. Oh ya, silakan. Untuk para peternak dimanapun berada. Iya. Selamat bekerja dengan 4 kartu as. Apa tuh? Kerja keras. Oh, as. Kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Semoga sukses. Iya. Luar biasa. Nah ini apa 4 as ya? 4 kerja as. Dengan 4 kartu as. 4 kartu as. Ya. Kerja keras,
cerdas, kerja tuntas dan ikhlas. Oh iya, tuntas dan ikhlas ini. Nah, intinya ikhlas kan? Kuncinya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Nah, ini didengarkan bagi peternak ya. 4 kartu as. Nah, kalau bagus pengelolaannya, bagus manajemennya, percuma kalau masih kurang kartu asnya. Kartu asnya. Oke. Ya, mungkin itu sangat bermanfaat pesan dari Mas Lukman, dan semoga teman-teman di luar sana untuk kemudian mengaplikasikan apa saja yang sudah kami sharing tadi, kami obrolkan. Semoga kemudian bisa membawa manfaat bagi peternak maupun masyarakat secara umum, begitu kan? Ya, itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Lukman sharing ilmunya.